Masalah nasab ini bukannya saya dukung Kiai Imad, bukan. Sebelum jauh Kiai Imaduddin Usman itu mengadakan tesis, saya itu sering merenung. Contoh ketika Gus Dur dihina-hina yang buta mata buta hati. Coba kita bayangkan siapa Gus Dur tersebut, cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Terus ada lagi yang mengatakan Gus Yakut Dajjal, presidennya Dajjal. Ya Allah, mau dibawa kemana akhlak kita? Tapi itu masih mending. Ada seorang Habib yang ceramah di Madura sebelum tesis Kiai Imad, insya Allah itu keluarnya. Beliau mengatakan bahwasannya telapak kaki habaib yang kotor, yang nakal, yang maksiat lebih bagus, lebih baik daripada 70 kiai yang pakai sorban. Bayangkan. Dan ini bisa jadi pelajaran. Pujuk-pujuk kita, leluhur kita ada di Madura. Pencetus Nahdlatul Ulama Syekhona Hulil ada di Madura. Bayangkan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama. Camkan itu baik-baik saudaraku. Bukan saya memprovokasi, tapi itulah kenyataan. Ingat, baginda Rasul kita adalah iman kita. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasul, jelas nol. Sekarang kan banyak cerita yang mengatakan bahkan cerita tersebut mampu mengalahkan baginda Rasul. Dalam sebuah ceramah ada yang mengatakan dalam sebuah manakibnya Syekh Fakil Muqaddam mampu bertemu dengan Allah 70 kali dalam semalam. Jelas bertemu dengan Allah itu jelas. Ingat, baginda Rasul cuma sekali saudara, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua memandangi channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama saudara kami dari Madura, Hidup Madura. Beliau memberikan kesaksian. Sebelum adanya tesis, beliau itu sudah berpikir, menceritakan bahwa di Madura itu cikal bakal NU. Loh, Syekh Khalil Al-Manggalani berasal dari Madura. Gitu. Tetapi berjalannya waktu seakan-akan NU itu atas restu para kabid. Ada distorsi sejarah NU. Narasi yang dibangun para kabid seperti itu. Dan ini bukan hanya di situs saja, di media sosial. Beredar di buku-buku cetakan yang dicetak para mukibin, kabid. Ini banyak sekali, termasuk di sekolahan-sekolahan yang menjadi pelajaran sekolahan. Ini sudah ada. Dan ini bukan isapan jempol, ini betul-betul ada dan terjadi. Lah, ini saudara kami dari Madura ini pernah mendengarkan sebelum ramai tesis ini. Salah satu oknum kabid yang ceramah di Madura berceramah, telapak kaki Habib yang kotor ini lebih mulia dari kepala kiai yang alim. Aduh, beliau ngelus dodo. Ini ajaran apa? Ini maksudnya apa? Kan begitu toh? Ini betul-betul ada dan terjadi. Dan beliau juga sepakat. Dan kita sebagai orang Islam tentunya juga sepakat. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibarengi dengan iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nol. Nol besar. Itu harus. Jadi percaya, yakin kepada Allah dan percaya yakin kepada adanya Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Ternyata
para Habib ini banyak menceritakan tentang kehebatan datuk-datuk mereka sehingga mengalahkan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW itu satu kali mi'rajnya ila Sidratil Muntaha, terus mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dan kita semua mengimani, mempercayainya. Tetapi ada cerita dari klan Bani Ba'alwi ini mengatakan Fakih Muqaddam itu bukan hanya 1 kali, tapi 70 kali. Mi'raj. Bukan mi'raj dalam arti kusuk, itu memang ngurija ilas samai. Dinaikkan ke langit ila Sidratil Muntaha. Ini jelas ini mau mengalahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, ini jelas, ini tentang akidah. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna dari segi bentuk dan segi akhlaknya. Nah, ini mau dikalahkan oleh orang-orang yang notabene baru dengan mengaku sebagai cucu Nabi, terus mengaku bisa mi'raj bukan hanya 1 kali tapi 70 kali. Dan ini tentunya menyita perhatian. Bagaimana mungkin orang mengaku mi'raj 70 kali itu sama saja mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus apakah ada orang yang bisa mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak ada. Nah ini loh, dari sini ini sudah kelihatan. Berarti ada narasi yang dibangun oleh para Habib ini untuk mengalahkan baginda Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung. Bahwa ada datuknya mereka itu yang keistimewaannya itu melebihi baginda Rasulullah SAW. Dan ini nyata, terkenal, bukan hanya 1-2 orang Habib, bahkan ada kitabnya namanya Syarhul Ainiyah, itu menjelaskan itu semua, karangannya Pak Alwi itu kan gitu kan. Ngeri kan? Jadi apa yang disampaikan saudara kami dari Madura ini menarik sebagai bahan renungan buat kita semua, terlebih kepada para muhibin yang ta'asub, yang fanatik Buddha. Mati urip melu Habib, padahal Habib ini menjerumuskan ke jurang kesesatan sampai merubah akidah, itu bisa itu. Seakan-akan baginda Nabi itu kalah dengan Fakih Muqaddam secara tidak langsung seperti itu. Tentunya ini harus kita lawan. Sebagai muslim yang cerdas, yang kritis, hegemoni seperti ini, akuisi seperti ini, doktrin-doktrin seperti ini harus kita lawan. Karena ini bisa merusak akidah kita bersama. Nah, dari inilah saudara kami dari Madura ini mulai berpikir, dan ngapain ngundang-ngundang orang-orang yang nggak jelas seperti Habib-Habib itu kan? Mending ngundang kami saja, kiai-kiai kampung yang jelas, ada literasi kitab sebagai referensi ucapan kami, daripada mereka hanya doktrin, hanya dawir yang nggak jelas arahnya, mengatakan datuk mereka itu lebih mulia, telapak kaki Habib lebih mulia dibandingkan kepala kiai, terus Fakih Muqaddam mi'raj 70 kali, wong Kanjeng Nabi saja 1 kali. Terus mau anak kita dicekoki oleh doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan seperti itu? Tentunya tidak. Dan ini menguatkan bahwa mereka punya visi misi.
Makanya sampai detik ini Khabib ini tidak mau membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi. Karena apa? Ya jelas kebongkar. So mau membuktikan berani tes DNA jelas. Terbongkar, selesai, tamat status mereka. Membantah tesis debat bareng Kiai Maduddin. Makanya mereka selalu berdalih ke sana kemari, beralasan ini dan itu. Ya, kalau 1 atau 2 kali. Bahkan yang terakhir diundang di acara Bisikan Roma, Robito Alawiyah tidak mau hadir. Saya pastikan ketakutan mereka. Ketakutan, tidak mau hadir. Dengan alasan, oh, kamu itu sudah terkenal. Ngapain ngurusin? Kalau memang seperti itu, ya sudah, kalian diam. Nggak usah tebar provokasi, nggak usah menghasut umat dengan mengatakan Kiai Imad itu pembenci cucu Nabi, ngajak berantem, terus umat diprovokasi supaya mencegat, mengusir. Dan itu tuh seakan-akan mengajak perang. Ini loh yang harus kita cermati. Nih, terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.